Salam sejahtera, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan tentang sekolah Kristen dari pengertian gedungnya. Adalah penting bagi kita untuk memikirkan sebetulnya gedung sekolah Kristen. Loh kenapa? Ya, karena sebetulnya unsur itu menjadi bagian daripada sebuah pendidikan. Suasananya, ngaturnya, dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu coba kita membaca dulu Alkitab dalam kitab Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 6 ayat 8 dan ayat 9. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana tentang sebuah kebutuhan sekolah dalam pengertian gedung yang dipentingkan? Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus dicatat? Ya, lalu bagaimana pula suasana di dalam sekolah? Ini dua hal yang menjadi penting dari bagian yang akan kita pikirkan. Maka itu dikatakan oleh Tuhan, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, pada lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Sangat simbolik. Apa yang mau disampaikan di sana adalah sebetulnya satu message, satu pesan yang harus terus-menerus diingat oleh anak-anak. Karena itu, ketika anak berjalan melewati pintu, dia mencatatnya. Pintu gerbang artinya keluar daripada lingkungan Yerusalem, dia membacanya. Maka dia diingatkan keluar dari rumahnya atau keluar dari kotanya. Ia tahu Tuhanlah yang menyertainya, Tuhanlah yang menolongnya, Tuhanlah yang sudah menyelamatkannya dari Mesir, dari perbudakan. Nah, bagaimana sebuah gedung sekolah Kristen yang ideal? Saya kira perlu kita pikirkan bersama-sama. Sebuah gedung sekolah Kristen itu hendaknya dipikirkan supaya menjadi gedung yang lengkap dengan fasilitasnya. Lengkap dengan fasilitas tetapi tidak mewah. Saudaraku, kemewahan tidak mencerminkan sebuah kekristenan. Karena semangat Kristen mengajarkan kepada kita supaya hidup berpada. Kemewahan bisa menjadi batu sandungan. Wih, sekolah Kristen mewah-mewah ya. Tentu itu tidak bijak. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dipikirkan bersama-sama. Bagaimana sekolah-sekolah Kristen itu mampu menahan diri, sehingga tidak terjebak pada sebuah kompetisi yang salah. Lengkap, tapi tidak mewah. Karena kalau tidak lengkap, ya lucu juga. Bagaimana mau membuat anak-anak menjadi maju ketika kita tidak lengkap? Tentu ini menjadi sebuah case yang berbeda pada situasi berbeda kalau kemudian kita ada satu daerah yang serba minim. Nah, ini case lain lagi. Ya, saya tidak berbicara case, tapi saya lagi bicara ideal. Yang kedua, gedung sekolah Kristen itu perlu juga besar tetapi tidak megah. Lengkap, tidak mewah, besar, tidak megah. Besar hanya mau mengatakan bagaimana daya tampung atau kapasitasnya yang mencukupkan, ruang bermain atau ruang bergerak yang menjanjikan, sehingga anak-anak tidak dikurung pada satu situasi yang sempit, yang kemudian sehingga menutup ruang untuk mereka berkreativitas. Energi tidak tersalurkan, kebebasan tidak terasakan karena lingkungan yang sempit. Ya, seperti kebanyakan sekolah-sekolah sekarang kan sangat menyedihkan sebetulnya. Nah, ini saya kira perlu untuk dipikirkan, saudara. Bagaimana mau menumbuh kembangkan kebersamaan anak-anak itu. Iya. Lalu yang ketiga, gedung sekolah itu harus bebas dari lingkungan yang glamor, satu lingkungan yang mungkin arealnya prostitution atau bar, nightclub, dugem begitu ya. Saya kira harus jauh. Kita tidak perlu mengatakan ini sekolah orang beriman karena itu jangan takut begitu. Justru anak-anak jangan sampai melihat situasi seperti itu. Dengan sengaja kita dekatkan, taruh di lingkungan yang tidak mendukung. Bahwa kehidupan duga tidak terhindarkan itu satu hal. Bahwa prostitution itu ada di mana-mana itu lain hal. Tetapi sekolah dekat situ lalu tiap hari melihat itu kan menjadi sebuah contoh yang tidak baik. Nah karena itulah pemikiran gedung sekolah Kristen harus dipikirkan dengan baik-baik. Lokasi yang bebas lingkungan dari areal prostitusi, dugem dan sejenisnya. Ya, satu gedung sekolah yang besar tetapi tidak megah, lengkap tetapi tidak mewah, sehingga memberikan kemungkinan-kemungkinan di dalam pembentukan pelatihan anak yang memadai. Sehingga menjadi sesuatu usaha yang menjanjikan untuk pertumbuhan, perkembangan. Nah jadi gedung sekolah sangat mendukung saudara-saudaraku yang kekasih.
Gedung sekolah itu memungkinkan di mana proses belajar mengajar itu menjadi baik. Karena itu kalau kita mau melahirkan satu generasi yang baik, yang bagus, tentu kita harus mempunyai gedung sekolah yang baik, yang bagus pula. Tetapi awas, jangan terjebak pada kemegahan dan kemewahan yang justru seringkali menjadi batu sandungan. Kristen kan tidak identik dengan kemewahan. Kristen yang identik dengan kemewahan adalah sebuah kesalahan. Karena Alkitab tidak pernah ajar itu pada kita. Kemegahan, kemewahan bukan semangat kita. Tapi bukan berarti terus kita susah, miskin, belas-mas. No. Sepantasnya. Iya kan ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi lebih banyak dan lebih banyak lagi orang lain. Nah, ini menjadi penting. Sebuah pemikiran tentang gedung sekolah. Ini menjadi penting. Sebuah pemikiran tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ini menjadi penting bagaimana orang Kristen berkarya nyata di tengah pergumulan kehidupannya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kemudian kita menggarap sekolah. Bagaimana kemudian kita memikirkan interior di dalam sekolah itu seperti apa sih? Saudara-saudara, kelihatannya sepele, tetapi saya pikir sekolah-sekolah yang memajang tentang ilmu pengetahuan yang harus dijunjung tinggi, pendapat atau kata-kata mutiara dari berbagai tokoh, begitu kan? Oh, penting. Itu merangsang, menstimulan gairah anak di dalam belajar, untuk dia juga ditolong untuk bercita-cita, berkreasi mau jadi apa, mau seperti apa. Nah, karena itulah sekolah Kristen di samping tentunya menghadirkan hal-hal yang heroik, yang bersifat saintik dan motivasi, tetapi juga penting untuk menghadirkan suasana Kristennya, gambar-gambar yang mencerminkan suasana kekristenan, bahwa sekolah itu memang sekolah Kristen. Saya kira gambar-gambar ini menjadi penting, yang harus ditaruh di sekolah-sekolah Kristen. Kita tidak bisa membayangkan kalau sekolah Kristen tanpa ekspresi kekristenannya. Bagaimana kita mau mengatakan itu sesuatu yang luar biasa? Maka itulah kita perlu untuk memikirkan sebuah sekolah Kristen yang bertumbuh berkembang di dalam kehidupan, menyatakan karyanya. Ini penting. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan sumbangsi yang nyata di dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam kehidupan kita bersama, sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Nah, karena itu menghadirkan suasana Kristen dengan gambar-gambar, apakah itu gambar-gambar para rasul, perjamuan kudus, begitu ya, sehingga itu bisa menjadi semacam satu inspirasi yang mengingatkan di mana kita ada adalah satu sekolah yang sekolah yang Kristen, ya, sehingga itu merimain anak-anak, merimain siswa untuk sadarkan dirinya, panggilannya, tanggung jawabnya, apa yang harus dikerjakannya di tengah-tengah pergumulan studi yang sedang dijalaninya. Ini penting, saudara. Padahal taruh gambar saja belum tentu anak jadi baik. Taruh gambar saja belum tentu menolong mereka. Apalagi tidak kan gitu. Jadi jangan juga saudara bilang, nggak percuma lah Pak, nggak nolong gitu ya. Nggak ada aja nggak nolong. Gimana nggak ada? Kiranya ada, bisa nolong. Entah banyak, entah sedikit. Tapi kiranya berdampak dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua, tentu saja bukan menghadirkan suasana Kristen, tetapi juga memberi arah yang jelas pada visi sekolah. Bentuknya tulisan-tulisan. Di sekolah kita, saudara, yang di Kalimantan, kita bikin tulisan-tulisan. Di samping gambar tentunya. Ada tulisan-tulisan yang mengingatkan anak, misalnya, sekolahku adalah rumahku. Nah, itu satu puisi yang coba kita tulis di sana. Bagaimana supaya mereka tahu bahwa sekolah itu adalah rumah mereka. Dan bagaimana mereka belajar bahwa kakak-kakak kelas, adik kelas itu saudara mereka, dan guru-guru adalah orang tua mereka, karena mereka sekolah berasrama. Bagaimana mereka kemudian diajar untuk bahu-membahu, semangat hidup dalam kebersamaan, sehingga menjadikan sekolah sekaligus rumah. Karena itu rumah tentu mereka pelihara, karena itu sekolah tentu mereka belajar. Kira-kira begitu. Sehingga dengan demikian kita harapkan dan kita motivasi anak-anak untuk mengingat itu, sehingga sungguh-sungguh menjadikan sekolah tempat kebersamaan yang luar biasa. Sehingga tentu kita berharap dengan demikian mereka betah ada di sana. Iya kan? Mereka enjoy. Karena suasana kekeluargaan tadi. Maka tulisan-tulisan itu mengingatkan mereka tentang nilai-nilai penting yang harus mereka perhatikan. Tentang arti keberadaan mereka di tempat di mana mereka berada di sekolah. Ya, kita menulis juga misalnya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Itu adalah ayat-ayat Alkitab yang kita angkat supaya anak-anak juga bisa mengingat betapa ilmu pengetahuan bersumber dari takut akan Tuhan. Supaya mereka mengingat bahwa ilmu pengetahuan adalah mutiara di dalam kehidupan. Sehingga kalau mereka mau mempunyai masa depan, mereka mesti mempunyai ilmu pengetahuan, kan begitu. Nah, maka kita padukan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan mereka bersaksi? Sekolah Kristen penting, tapi tentu saja itu harus diperhatikan sehingga menjadi penting yang ketiga, supaya suasana, supaya tulisan-tulisan yang memberikan visi tidak menjadi mati, maka harus diciptakan kebersamaan yang bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan di sekolah. Bagaimana guru melakukan apa yang ada. Artinya guru-guru ya sesuai dong. Jangan cuman tulisannya bagus, gurunya nggak begitu. Gambar-gambar yang baik itu oke dong, tapi jangan sampai itu cuma gambar. Tapi gurunya tidak mengekspresikan itu. Sebaliknya murid juga dituntut. Sehingga interior eksterior harus menjadi sebuah estetika. Artinya begini, interior eksterior kan luar dalam dari bangunan. Tetapi estetika adalah sebuah keindahan yang tidak menyangkut hanya kepada tata lingkungan, tapi tata kehidupan di lingkungan sekolah itu. Sehingga betul-betul kita membuat satu sekolah yang sekolah Kristen di mana betul-betul mereka merasakan suasana Kristen. Untuk itulah kita membuat misalnya ada persekutuan doa kamar, ada persekutuan doa sebelum ibadah, doa sama-sama renungan singkat. Ada juga persekutuan doa gabungan, ada persekutuan doa siswa, ada persekutuan doa guru. Lalu tiap hari Minggu sore kita bikin chapel untuk pembentukan dari sikap hidup anak-anak. Lebih mengerti firman sesudah paginya mereka pergi ke gereja masing-masing. Sabtunya ada yang disebut karakter building dan Christian leadership. Bisa nonton bareng, pelatihan-pelatihan untuk membuat anak semakin bertumbuh di dalam sikap hidup yang utuh. Untuk menolong anak menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam pergumulan kehidupannya. Ini penting saudaraku. Sehingga dengan demikian anak-anak itu bisa bertumbuh, bertambah, menjadi tangguh di tengah kehidupan zaman. Sehingga anak-anak itu, siswa-siswa itu bisa mengalami satu kebangunan yang seimbang. Untuk menjadi orang-orang yang hebat, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, saya kira ini harus menjadi bagian daripada pertumbuhan, perkembangan gereja Tuhan. Sehingga ini harus menjadi sesuatu kekuatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini menjadi penting. Ini harus dipikirkan, harus dirumuskan secara sungguh-sungguh. Harus dipikirkan, harus dirumuskan secara utuh. Sehingga dengannya, olehnya, sekolah itu menghadirkan suasana yang luar biasa tadi. Menjadi satu suasana yang kondusif sebagai suasana sekolah Kristen. Iya kan? Nah, inilah kiranya menjadi semangat yang bisa mendorong anak membentuk diri. Sehingga pendidikan Kristen tidak bisa mengabaikan hal-hal seperti ini. Sekolah Kristen harus menjadi sekolah tempat di mana anak belajar menuntut ilmu. Secara utuh, menuntut ilmu. Setinggi mungkin menuntut ilmu. Setangguh yang dia mampu. Sehingga anak-anak dididik secara utuh. Siswa-siswa dididik secara utuh. Dan di situ sekolah Kristen menghadirkan sebuah nilai yang tinggi di dalam kebersamaan kehidupan. Sekolah Kristen harus jadi tempat belajar. Ini perlu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, demikianlah seharusnya kita menghadirkan sekolah Kristen dalam keutuhan yang seutuhnya. Sehingga itu menjadi sebuah nilai yang esensial di dalam kehidupan kebersamaan. Tempat belajar itu kiranya boleh sungguh-sungguh menjadi tempat di mana menuntut ilmu dalam kesadaran penuh untuk boleh menjadi saksi Tuhan di dalam hidupnya. Sekolah Kristen juga harus bisa menjadi tempat bertumbuh. Di mana proses iman itu berproses untuk menjadi sebuah pengenalan yang utuh akan Tuhan. Proses iman itu berproses untuk menjadi satu tempat di mana mereka merenungkan kebesaran Tuhan yang ajaib itu. Nah, ini jadi penting juga. Sehingga anak-anak itu bertumbuh di sekolah Kristen, bertumbuh dalam iman yang benar, bertumbuh dalam kesejatian iman percayanya, bertumbuh sehingga tangguh di tengah-tengah kehidupan zaman. Nah, oleh karena itu, bagaimana dia mau bertumbuh kalau tidak ada sinyal-sinyal tadi, tulisan-tulisan tadi, gambar-gambar tadi, persekutuan-persekutuan antar siswa, guru dan siswa atau antar guru.
Makanya itu menjadi penting sehingga itu menjadi bagian daripada proses pembelajaran. Bukan saja ilmu tetapi proses pembelajaran akan iman. Maka sekolah memainkan peran secara utuh di dalam menjawab panggilan untuk melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang memuliakan nama Tuhan, generasi-generasi Kristen yang berhasil untuk memberikan sumbangsi nyata dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga menjadi berkat yang nyata untuk membangun bangsa ini. Maka sekolah Kristen juga harus dicanangkan menjadi tempat pembentukan anak-anak Tuhan. Di mana siswa-siswa dilatih sehingga mereka bukan saja memiliki pengakuan iman yang bagus, tetapi juga mereka mempunyai karakter yang terpuji. Nah, di sini mereka dilatih dalam suatu karakter building, dalam suatu wawasan pikir. Mereka tentu tidak hanya berhenti di ruangan, tapi mereka berinteraksi dengan lingkungan di mana mereka ada. Mereka berinteraksi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Nah, saudaraku, dengan demikianlah sekolah Kristen terus bisa maju dan bertumbuh. Sekolah Kristen bisa tampak utuh dan kuat di tengah-tengah kehidupan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Alangkah indahnya, alangkah luar biasanya kalau itu menjadi semangat yang bisa dikerjakan secara nyata. Dan saya pikir itu harus menjadi semangat. Itu harus menjadi gairah dalam kehidupan bersama di tengah-tengah realita pergumulan dunia. Iya kan? Nah, jadi saudara yang kekasih, hal-hal beginilah yang harus terus-menerus dipikirkan di dalam kehidupan kita. Hal-hal beginilah yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sehingga sekolah Kristen betul-betul bisa memberikan kontribusinya secara utuh. Sekolah Kristen betul-betul bisa memainkan perannya dan menumbuh kembangkan seluruh aspek yang perlu bertumbuh berkembang pada diri seorang siswa. Aspek keilmuan, keimanan, dan karakter. Nah, sekolah harus mampu memberikan dukungan yang penuh. Fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh siswa. Dan tulisan-tulisan yang mengingatkan siswa. Dan gambar-gambar yang juga mengingatkan siswa. Bahwa mereka sekali lagi adalah siswa-siswi Kristen yang harusnya berdoa dan bergumul untuk jadi berkat. Dan bukan menjadi batu sandungan. Saudara yang kekasih, saya pikir bagian-bagian begini harus kita pikirkan di tengah-tengah kehidupan sekolah Kristen. Sehingga sekolah Kristen bukan sekedar mendirikan sebuah gedung, tapi harus lengkap untuk menolong anak bertumbuh secara bertanggung jawab sekalipun tak mewah. Ya, bukan sekedar gedung, tetapi harus besar. Sehingga mampu menampung seluruh aktivitas anak. Sehingga anak-anak merasakan kesukacitaan, bertumbuh di sana, dan menikmati kebersamaan. Ya. Juga harus mampu untuk menciptakan satu lingkungan yang sehat, jauh dari kehidupan yang tidak benar, dari kehidupan yang bejat, sehingga anak-anak bisa bertumbuh secara utuh, sehingga mereka tidak perlu diperhadapkan pada kesulitan sebelum waktunya, sehingga mereka tidak terpaksa harus melihat hal-hal yang tidak pantas mereka lihat karena lingkungan sekolahnya. Nah, dengan demikian tadi kita berharap betul-betul anak-anak itu berkompetisi, dia bergairah di dalam rangka ingin bersaksi, dia bergairah untuk menjadi yang terbaik di dalam sekolah. Dan kita harus memberi apresiasi terhadap keberhasilan-keberhasilan mereka, kan begitu. Kalau di tempat kita di sekolah di Mika, di Makedonia, di Kalimantan, tiap 1 tahun sekali ada KKR besar, nanti ini adalah tanggal 26, 27, dan 28 bulan Juni. Maka kita akan pergi ke sana, maka akan ada pengumuman anak-anak berprestasi. Siapa? Maka mereka akan diumumkan. Juara-juaranya siapa? Mereka happy. Mereka rasa dapat penghargaan. Dan tentu saja mereka terangsang untuk berkompetisi. Maka tiap angkatan akan terus terjadi. Ini penting. Di samping guru tentu merasa bangga karena bisa meluluskan murid-murid yang kemudian berprestasi tinggi, kan begitu. Nah, itu terus kita kumandangkan dalam satu suasana sekolah tadi, bahwa ini adalah anugerah, ini adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, itu harus kita kumandangkan bahwa kita diberkati Tuhan untuk menjadi saksi. Bahwa itu terus kita kumandangkan bahwa apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita alami harus dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini terus dirangsang, digairahkan kepada tiap anak-anak sekolah, kepada tiap-tiap guru untuk kemudian melakukan apa yang menjadi bagian mereka dalam kerangka tadi memuliakan nama Tuhan kita. Nah, oleh karena itulah sekolah Kristen bukan sekolah asal-asalan yang didirikan, yang tanpa memikirkan gedung hanya sekedar berkata. Yang penting imannya. Saudaraku,
Kadangkala kita terlalu lugu dan menjadi cenderung naif. Ketika kita berpikir segala sesuatu itu beres dengan beriman. Padahal ketika orang beriman pasti dia bertanggung jawab. Ketika orang beriman pasti dia bertindak. Ketika orang beriman pasti dia turun ke kancah pertempuran. Tetapi kalau tidak, bagaimana engkau mau berkarya, menciptakan karya? Bagaimana engkau mau menghasilkan satu generasi yang bagus? Dan untuk menghasilkan generasi yang bagus, sudah pasti tentu barangnya kosnya mahal. Mana bisa sekolah bagus harganya murah? Sekolah bagus harga pasti bagus alias mahal. Tetapi supaya bisa murah bagaimana? Nah, itulah subsidi. Di situ kita menopang, di situ kita bekerja dan berkarya. Karena itu, suasana sekolah harus merasakan itu, perjuangan itu. Ya, nah ini yang kita selalu canangkan. Yayasan adalah bagian untuk mencari dan mensubsidi seluruh kebutuhan yang ada. Dan siswa-siswa para guru punya kewajiban untuk mencetak siswa-siswa yang kelak bisa menjadi mahasiswa unggulan di berbagai universitas yang ada. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, biar bagian ini mengingatkan kita, merenungkan kita. Untuk terus kita maju berpikir. Karena bagaimanapun dengan memikirkan tentang pendidikan dan iman Kristen, kita sedang memikirkan pola didik di dalam rumah kita masing-masing, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Biar kiranya ini menolong kita dan memperkaya wawasan pikir kita. Selamat menjadi orang-orang Kristen yang kritis, yang berani dan mampu mengkritisi tiap zaman yang ada untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita. Baik saudaraku yang kekasih, biar kiranya ini boleh mengingatkan kita akan kehadiran sekolah Kristen dimanapun, kapanpun, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin.